Oke, selamat datang di playlist Omong Kosong, di mana kami bukan pakar, bukan expert, ya, tapi ada pakarnya nih. Jadi kami cuma orang awam biasa, jadi ini adalah opini dari kami sebagai orang awam. Nah, cuman ini ada yang beda dari Omong Kosong ini karena kita sudah membawa salah satu narasumber. Perkenalkan narasumbernya siapa? Saya Rizwan, ya. Saya diundang jadi bintang tamu di sini sebagai perwakilan dari Desa Mendalasari. Oke. Nah, jadi kita bakal melanjutkan topik kita sebelumnya yang lumayan rame, yaitu tentang sampah di Pandeglang, yang mana di Pandeglang tuh per hari menghasilkan 550 ton gitu. Yang mana untuk pihak DLH-nya sendiri itu cuma mampu sekitar 120 ton, itu pun hanya di 16 kecamatan gitu. Nah, tapi kemarin baru-baru ini ada kabar mengejutkan lagi di mana Pandeglang telah menyiapkan tempat sampah akhir di Pandeglang untuk menampung sampah-sampah dari Serang dan juga Tangerang. Dan kabarnya lagi dari hasil penampungan itu mereka mendapatkan dana 15 juta per hari untuk menampung sampah-sampah mereka. Yang mana padahal kita tahu sendiri ya, mereka yang bilang ya bahwa mereka sendiri kesusahan menampung sampah di Pandeglang. Nah, ini kita bakal bahas mengenai sampah lagi, tapi kalau membahas Pandeglang ini terlalu besar, kita bahas masalah sampah di desa aja dulu. Salah satunya adalah Mandalasari. Oh iya, jadi jadi kasih latar belakang lo ya. Jadi dulu itu di rumah kita tuh ada waktu ini pas tuh dulu ada program bikin, tau nggak, ada poin-poin tempat sampah tuh dari alun-alun. Iya. Ada kan sampah yang dibikin setiap lokasi. Ya, dan sekarang hilang kan, nggak ada ya? Sekarang hilang kan, nggak ada kan? Kayaknya nggak tahu sih, nggak tahu emang di maling orang atau apa. Nah, cuman ketika itu tuh berbarengan sama berhentinya petugas kebersihan beroperasi. Kita ngomongin Kandulawang ya, bukan satu Mandalasari. Itu beroperasi, itu dia stop angkut sampah dari warga. Nah, tapi ini masalahnya yang kita dapat ceritanya itu emang masalahnya bukan dari petugasnya, tapi karena warganya yang nggak mau iuran. Jadi warga iuran kebersihan. Ya, nggak mau iuran kebersihan. Nah, akhirnya kan karena emang dilihat dari peraturan juga emang harus ada iurannya ya. Ya, walaupun itu program dari pemerintah lah katakanlah. Tapi dampaknya tuh ketika itu di stop tuh, akhirnya warga itu ya seenaknya buang sampah itu mau kemana aja, yang penting ya kan namanya kan udah nggak ada yang ngelola kan. Nah, itu salah satu poin pembuangan sampahnya itu ada di, itu namanya sih Gunggurung sih, kita nggak tahu tuh Gunggurung tuh nama apa di situ ya kayak Ngarai lah ya kayak gitu tuh kayak ya. Nah, itu di situ Swan. Jadi ada beberapa teman kita itu kayak enggak si Pikri itu dia suka ngeluh juga tuh di sosmed biasa kayak mama atau status marah-marah tuh. Itu kan pasti depan rumah dia tuh, itu emang nggak bagus sih ininya. Masih kelihatan kumuh karena banyak sampah. Nah, iya. Nah, sebenarnya ini ada nggak sih opsi buat masyarakat tuh buang sampah itu kemana gitu setelah itu nggak ada petugas itu? Karena kalau untuk pembuangan sampah sendiri untuk di desa sih ada tempat pembuangannya. Di Terminal Mengger. Tuh, Terminal Mengger ya. Siapin mobil penampung sampah, baknya ya, bukan mobil ya, bak penampung sampah di situ ada. Sebenarnya sih kalau untuk mengurangi sampah itu tergantung dari kesadaran masyarakat masing-masing sih. Nah, iya sih itu poinnya sih. Mau gimana pun kalau masyarakat emang nggak sadar dengan kebersihan dengan dampak negatif dari sampah tersebut, sampah akan berserakan di mana-mana, kayak dia buang asal-asalan di pinggir jalan, bakal itu menyebabkan kumuh untuk di jalan raya umum. Gak enak juga kan. Dilihat juga jadi dipandang gak enak, banyak ya baunya lah. Ya begitu. Berarti di Mengger itu ada ya? Di Mengger sih ada. Pernah lihat sih, Bim pernah lihat gak? Ya, ada di terminal. Ya, di terminal itu kan ya? Nah, itu untuk ke situ tuh ada ini nggak, maksudnya emang ada iuran atau itu? Sebenarnya sih kalau untuk pembuangan sampah udah dikelola sama orang lain ya, ada orang yang ngelola. Sama udah dikelola sama orang yang udah kerja sama petugas sampah. Nanti sama tukang sampah dibawa tiap minggu pakai mobil. Ya.
dikumpulin nanti di terminal biasanya sampahnya. Nanti pas hari Minggu biasanya kalau nggak hari apa itu sampah-sampah itu diangkut. Oh, tapi itu emang peruntukan buat desa ya, Khusus desa buat Mandalasari. desa Mandalasari. Oh, tapi ada nggak orang yang pernah kejadian orang luar desa buang ke situ? Dulu sih sempet desa lain ya, buat buang sampah Itu di luar desa di luar Mandalasari ya? desa, di luar desa Mandalasari. Entah dari desa mana, kita nggak bisa nyebutin nama desanya. Tiba-tiba datang buat buang sampah di situ tanpa izin. Oh, tanpa izin ya? Kebenaran lokasinya juga dekat kantor desa. Penampungan sampah itu si mobil baknya, si apa sih? Di baknya lah. Bak sampahnya itu Ya. terlihatlah orang-orang sama orang desa, dipanggil lah itu oknum pembuang sampah itu, dikasih teguran, kenapa dia membuang sampah di sini, ya. Karena ini khusus wilayah untuk desa Mandalasari. Oh iya, itu harus dipertanyakan tuh desa lain tuh. Itu ada nggak tuh kayak desa Mandalasari kan? Ya, itu sih bagus sebenarnya programnya, cuman ya harus apa ya, dibantulah sama masyarakat juga dengan kesadarannya. Iya, karena buat musnahin sampah itu emang nggak gampang sih. Dibakar pun itu masih ada residunya sebenarnya. Entah nanti apa? Ada polusi, Bim ya? Iya, ada polusi atau mengganggu tetangga atau ya tetap ada residunya. Nah, itu kemarin kita sempat ngobrol, Bim ya, masalah sampah itu nih. Jadi kita sebenarnya bukan ada ide istilahnya, soalnya bukan ide baru maksudnya. Si ininya udah ada alatnya udah ada, Bim ya. Contohnya. Ya itu coba Bim jelasin biar kita ada masukan ke desa nih. Jadi ada contoh gitu, di mana contoh cara untuk apa ya, semacam mengelola sampah gitu. Jadi disiapkan sebuah kompor gitu, dengan bahan bakarnya itu, dengan bahan bakarnya itu bisa dari oli bekas, gitu. Untuk kompornya sendiri sih harganya kisaran 2 juta sampai 4 jutaan gitu. Khusus untuk pembakaran sampah. Ya, dia bakar sampah dia. Jadi sampah itu dibakar gitu. Taruh misalkan segerobak lah gitu. Satu gerobak itu dibakar, prosesnya 2 jam lah. Jadi jika itu nyala terus 24 jam bisa 48 gerobak sampah lah gitu. Dalam sehari dia bisa ngebakar 20 berapa tadi? 48. Ya 40-an gerobak bisa sih kalau 24 jam ya, kalau begadang gitu. Ya, pembakaran sampahnya. Tengah malam sampai ke pagi. Jadi kapasitas dia tuh satu hari bisa membakar 48. Itu satu tungku. Satu tungku. Kalau misalnya desa punya lebih dari 2, misalnya punya 2, 3, 4, 5 tungku, itu lebih oke lagi kan sebenarnya kan. Nah, jadi kan itu kan dibakar, mungkin nggak perlu tungku lah gitu kan kalau misalkan buat ngebakar sampah. Nah cuman ini ternyata ada benefitnya gitu, yang mana kalau hasil pembakaran dari tungku itu dari abunya itu baik gitu untuk tanah gitu, karena menghasilkan unsur hara. Ya, dia menaikkan unsur hara tanah. Jadi kan kalau kita bakar sampah biasa kan masih ada sisa-sisa residu. Kalau ini memang terjadi abu. Iya, sampai jadi abu gitu. Jadi abu itu bisa dimanfaatin lagi jadi pupuk. Itu udah pupuk, kompos gitu. Ya benar. Gitu. Itu udah diterapin di daerah lain kayak di Jawa Tengah. Itu emang udah kayak gitu, udah diterapin. Nah, itu kayaknya bisa diadopsi di kita karena untuk sekedar mindahin sampah ini kan kita buang sampah ke bak di Mengger itu kan. Terus buang lagi ke TPA kan. Nah, itu sebenarnya kan cuma ditumpukin yang nggak ada solusi ya. Bahkan kayaknya di sana juga treatmentnya kalau nggak salah dibakar gitu. Gimana kalau desa tuh sebenarnya kalau desa punya 2 atau 3 alat itu aja itu udah oke sih. Dengan harga murah kan, itu cuma berapa Bim tadi? 2 jutaan. 2 juta sampai 4 juta. Itu di Tokopedia juga udah ada. Tapi lebih murah lagi bisa tuh desa bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang punya usaha misalkan keahlian bikin itu. Karena sederhana sih. Itu bisa tuh kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau buat tungku seperti itu sebenarnya sih kalau pengen emang mau dipakai usaha juga ya tadi kerjasamanya ya? Nggak usah sih. Tadi kan kalau itu harus kerjasama. Nggak harus sih. Beli sendiri juga di Tokopedia bisa. Iya. Tapi kalau mau misalnya kita kan namanya kita di desa ya, gua mau deh supaya masyarakat
ada masyarakat yang ya proyek-proyekan biasa, nih diambil nih sama dia nih, gitu, gua sama warga gua kan, itu kayak gitu bisa tuh. Ide itu sih bagus juga sih. Bagus kan ya, cuman ya mudah-mudahan sih bisa diadopsi. Nah, nanti bisa diusulkan itu tuh ke kepala desanya. Ya mudah-mudahan sih ya, karena bagus banget sih, karena ya itu kalau itu satu desa tuh bagus ya emang itu. Berapa kampung tuh satu desa? Satu desa tuh terdiri dari 6 kampung ya. 6 kampung Bim, kalau satu kampung punya satu tungku, ya kan Bim? Ya kenapa? Kalau satu kampung itu kan ada satu desa 6 kampung kan? Kampung punya 6 tungku. Enggak, ya jadi sedesa punya 6 tungku. Jadi satu kampung kasih satu tungku itu udah oke sih kayaknya. Oke enggak? Oke sih. Apa kurang Bim? Oke sih. Oke. Sebenarnya anggaran bengkak sih kalau kebanyakan. Ya patungan lah. Ya, enggak, tapi tetap desa iuran. pada dasar ini masih banyak butuh, kalau untuk anggaran-anggaran gitu masih terbagi-bagi sih. Oh iya, gimana Bim tadi kan itu kan nanti ada ini kan, karena masyarakat tuh buat sekedar buang sampah itu harus ada iuran tetap. Tetap iuran biar ngebantu. Ada iuran. Tapi ini bisa ada opsi lain nih, kalau misalkan masyarakat nggak bisa iuran secara dana, mereka bisa tuh iuran dengan apa ya, ngasih tuh oli-oli bekasnya gitu kan. Itu kan dari bahan bakar. Punya motor ini. Iya, itu dikip aja tuh. Jadi dicatat. Siapa tahu kan, kita kan ya nggak harus goal sih, cuman kalau udah ada aspirasi kayak gini, mudah-mudahan ya bisa terjadi kan. Gini Bapak Rison. Ya kalau emang ada masukan seperti itu biasanya sih ya harus ngomong ke lurah, dari Pak Lurah nanti koordinasi kepada RT RW, ngasih masukan ke masyarakatnya, ke penduduknya gimana, biar programnya juga nggak cuma ngomong kosong doang. Seperti channel ini ya, ngomong kosong. Ya sekali udah jalan nih, udah siap nih, kepala desa mau udah maju, udah siap kan, mau disiapin segala macam nih, dananya segala macam, anggarannya ada. Terus tiba-tiba masyarakatnya, wah apaan nih gitu kan? Jadi ya, emang kadang gitu tuh SDM kita tuh. Wah apaan nih? Jadi kan ngebuang-buang anggaran, sayang uang itu. Harusnya kalau pakai buat yang lain. Berarti PR-nya itu di sosialisasi soalnya. Ya sosialisasi dulu, karena emang warga-warga ya terutama warga Mandala Sari itu emang berpikirnya tuh jangka pendek gitu. Padahal kan kalau mikirnya jangka panjang gitu ya kan, seperti kebun ini misalkan kita dikasih gitu ya kan ke warga-warga yang punya kebun, ini tolong dipakai gitu pupuk hasil kita gitu. Atau kalau emang warga-warganya nggak punya kebun, kan bisa tuh pupuk-pupuk hasil pembakaran sampah kita jual lagi. Oh iya juga tuh, benar, jadi produk pupuk Mandala Sari. Sebenarnya itu ide bagus ya, kalau sebenarnya di desa juga ada namanya itu BUMDes. Oh ada ya? Oh ada itu programnya. Program BUMDes itu buat bisnis-bisnis. Itu syaratnya buat masyarakat yang mau berbisnis pinjam anggaran dari BUMDes. Nanti itu BUMDes bakal nyiapin anggarannya. Bisa juga itu buat perorangan. Itu apa, ngajuin proposal gitu biasa kayak itu? Iya, kita bikin proposal. Desa juga sebenarnya ini juga masukan juga buat desa. Desa juga bisa nih mengelola seperti ini. Jadi nanti pakai anggaran BUMDes itu buat dibikin tadi tuh hasil akhirnya pupuk. Iya, pupuk. Bisa buat dijual kan. Nah, itu bisa nanti tuh. Nah, itu programnya bagus juga tuh. Bisa dipakai lah, bisa diajuin ke nanti ke BUMDes. Makasih dong. Baru kepikiran lumayan. Tapi rencananya sih kurang tahu ya. Anggaran BUMDes kan terbatas. Iya. Tahu tahun ini rencananya sih katanya mau bikin bioskop kampung wifi. Ya beneran programnya. Gimana tuh ininya? Jadi tapi belum ya, baru angan-angan, baru rencana. Ya, tapi mudah-mudahan karena antara RT itu nanti bakal dikasih apa sih? Wifi. Pasang-pasang wifi. Tapi bentuk voucher, nanti masyarakat bayar. Oh gitu. Nanti itu 2.000 atau 3.000 sehari. Oh, tapi pemasoknya ke desa. Ke desa nanti itu hasil vouchernya nanti dikelola sama desa. Oh, boleh juga sih, emang sekarang banyak juga tuh peminatnya. Rencananya mau berapa titik tuh ya? Pokoknya setiap RT itu 2 titik, 1 RT. Tapi nggak tahu nih, mudah-mudahan ada dana lebih, desa bisa ngajuin buat tadi tuh BUMDes buat pembakaran sampah yang bisa hasil jadi pupuk juga, lumayan juga untuk pemasukan desa kan. Iyalah. Boleh tuh gitu, biar apa ya, jadi opsi lain gitu, mana yang lebih kita prioritaskan gitu. Karena internet ataukah pengelolaan sampah. Ya karena sampah bener udah parah sih kalau sampah sebenarnya. Daripada internet sih
Sama-sama Apa sih? penting sih sebenarnya. Tinggal. Tergantung sih, itu mah tergantung ya. Iya. Kalau dipakai dengan negatif ya pakai buat joget-joget. Emang Ya, dipakai kalau positif. gitu- Selama ini pakai positif. Kurang tahu ke situnya mah. Kalau gitu survei dulu gitu. Ke Ya. warga-warganya mereka menggunakan internet itu untuk apa gitu? Apakah untuk nonton omong kosong kayak kita gitu? Iya. Yang Atau sangat kan- bermanfaat. Nah, Iya. Tapi mudah-mudahan jadi apa sih? Jadi hal yang produktif sih WP itu sih. Tapi nggak apa-apa sih, bagus sebenarnya Bim. Yang WP tadi juga sih sebenarnya. Asal ya diedukasi juga tuh masyarakatnya. iya, itu mumpung apa ya? Karena kan literasi digitalnya juga kecil ya kan. Iya. Ntar pakai judol kan gimana tuh? Wah, Iya. bahaya. Jadi apa generasi ini? Aduh. Ya, oke deh. Ya, jadi dari kami sih tadi sih ada sebuah ide yang mana mengubah sampah itu menjadi pupuk. Ya, kalau mengubah sampah menjadi listrik seperti di Singapura sih itu kejauhan ya. Jauhan. Oh, Tapi jauhan. ini seenggaknya dibandingkan sampah itu membusuk dan jadi bau gitu, lebih baik gitu. Pakailah gitu opsi ini gitu, agar sampah-sampah itu dikelola dengan benar itu, ya kan? Terus juga ini selain ada isu sampah, ada juga nih isu di mana pembulian tuh masih marak gitu di sekolah-sekolah gitu. Terutama kasus kemarin tuh yang sempat ramai itu yang mana mereka masih SMP ya, tapi sudah berani, sudah bisa ya kan, sudah bisa langsung apa ya, mengirim temannya itu ke Rahmatullah gitu. Waduh, sebuah prestasi yang luar biasa Iya, ya. dan itu memang prestasi luar biasa karena dia sendiri karena apa ya, pelakunya sendiri pun Ya, bangga gitu bangga, kan, menceritakan kepada saksinya gitu. Nah itu jadi ini pun kita apa ya, menjadi sebuah pertanyaan juga, kok bisa ya gitu bocil-bocil tuh udah bisa berpikiran seperti kayak gitu. Emangnya sekolah gitu apa ya, ngediemin gitu, ataukah ini salah dari sekolahnya ataukah dari lingkungannya gitu. Terus terpikirkan juga kalau misalkan di kampung tuh atau di desa tuh kita tahu lah ya pastilah, oh anak si ini nakal, anak sini nakal gitu. Ada nggak sih kayak program gitu untuk rehabilitasi anak di desa gitu? Kalau untuk program sih sebenarnya belum ada ya program seperti itu ya. Soalnya itu masih diserahin tanggung jawabnya sepenuhnya sama orang tua sih. Orang tua dan mungkin ke pendidik ya. Iya. Tapi kalau untuk kayaknya desa, masih bisa ada celah kan buat desa ikut andil kayaknya sih. Kayaknya masih bisa sih. tergantung dari orang tuanya juga sih. Kalau emang dari masyarakat banyak yang mengeluhkan segala macam, bisa juga diaduin ke pihak desa. Tolong nih bikin program seperti ini, bikin ini nih, nanti bisa diperdeskan. Tapi emang kalau untuk kasusnya di Mandlasar sih belum kedengeran ya hal separah itu ya. Iya kan? Ada nggak? Untuk kasus bullying, Kalau bully sih di mana-mana sebenarnya, enggak yang Sip. tadi ngebunuh. sampai ngebunuh sih. Enggak ada selama sih. Selama ini sih masih aman-aman aja sih. Iyalah barokah kan maksudnya Belum religius. ada sampai Desa religius kalau apa? Desa 1000 santri kalau desa Tapi nggak tahu ya kalau kasus apa sih tuh? bully, Bukan. judol. Pemerkosaan. Emang ada? Enggak. Itu mah enggak perkosa kayaknya, emang paling suka salah suka itu mah. Beda. Pacaran ada yang ngeluh kebunnya dipakai. Baik lagi Suana itu kayaknya bisa sih. Apa ya? Iya betul, kayaknya bisa desa Bisa. juga ikut andil karena Andil. kan banyak juga kan catatan pastilah gitu, bahwa banyak juga gitu meskipun mereka nggak mengakui gitu kalau mereka gagal ngasuh anak gitu ya kan. Terus kalaupun serahin ke sekolah pun kayaknya masih tetap aja ya kan, Iya. Yaudah selain sekolah ke nyalahin Rizwan. didikan orang tua gitu. Orang tua Orang pun tua juga sama menyalahkan didikannya. iya, pendidikan gitu. Apakah desa gitu bisa membantu gitu? bisa enggak? Bisa. Kalau apa emang itu di luar Di luar Apa? sih sebenarnya sih itu luar mah. ya. Desa memang buat Cuma administrasi. khusus untuk ya kalau emang dipaksa-paksakan juga gimana ya? Kalau buat pengaduan, nih misalkan nih. Nah, ini jadi poin juga nih. Kalau untuk pengaduan kayak ada masalah apa-apa, Ya. desa itu iya Bisa. bisa. Nah, ini sebenarnya kita tuh di sini ada ini nggak sih? Ini berhubungan juga dengan itu. Ada
apa sih namanya, Polres apa Polsek sih kalau yang di kecamatan tuh, Kaduhejo ini bukan ya, itu Polsek. Polsek ya, salah satu yang nggak ada polsek ya kalau nggak salah. Desa. Ya kan? Oh iya iya. Ya kan. Nah di itu Gereja belum ada polsek. Nah itu Tapi rencana nanti mau dibikin di mana tuh? di kemarin itu rencana polsek mau dibikin di mana ya? Di ini nih. Apa sih tuh? Di mana? Sebelum kecamatan Kaduhejo. Rokoy, BPI, Enggak, masih di desa sini. Pacurendang. Pacurendang. Oh iya, soalnya nah itu jadi poin Bim, karena ketika ada kayak kenakalan, berantem, pokoknya kayak tawuran berantem. Nah, kita itu di kecamatan tuh saya emang ada polsek ya, maksudnya. Nah, itu kita nggak ada Bim. Jadi kita kayak keamanan, kejahatan, atau misalnya kayak apa-apa itu kita, ya itu kayak aduan-aduan itu susah. Ya, nah itu biasanya sih setiap desa emang harus ya, ada. Kecamatan nggak salah. Ya Kaduhejo satu kecamatan maksudnya. Iya, Kaduhejo salah satu yang nggak punya. Tapi kalau emang tadi ada rencana kayak gitu, alhamdulillah sih. Lagi mau bagus banget. Proses. Nah, kayak pembulian kan bingung kan, pembulian ya, ngadu ke siapa? Salah satunya polisi kan harusnya bisa tuh. Nah, itu benar. Kalau mau ngadu ke orang tuanya gitu kayak bejakeun sia ku aing ku abah mana itu. Iya. Itu ya orang tuanya sendiri lebih galak gitu. Ya gelut, sama-sama orang tua gelut. Gue juga pernah dulu. Ini mbak cerita aja, maksudnya di luar. Waktu SD pernah dibully dulu. Ya benar. Dibilang ke mau gue bawa pistol ke sekolah beneran. Dan itu nggak etis sih maksudnya. Iya. Emang harus ada penengah. Malah menyebar ya perdebatannya. Iya. Dari anak malah ke orang tua. Nah, jadi orang tua yang ribut di sekolah kan, emang harus ada apa ya? Ya harus ada ya kalau ini ada kasus bully nih. Ya kita harus kemana gitu. Nah itu satu laporannya harus kemana. Nah gitu kan, ya bener itu. Soalnya kalau kita lapor bener kata Bim ke sama orang tua ya ribut lah. Ribut lah orang, akhirnya yang ribut orang tuanya gitu ya kan. Tahu sendiri kan, orang tuanya. Iya kan. Iya jadi golok masih ayamnya di dapur. Jadi maksud kami tuh seenggaknya ini menjadi langkah awal gitu untuk mencegah kejadian pengiriman kepada Tuhan Yang Maha Esa tuh terjadi lagi gitu. Nah ya semoga ya. Tapi insya Allah sih Mandalasari mah. Tapi dari hasil survei dari 100 orang yang kita survei itu setiap desanya untuk kasus ini sih nggak ada ya. Nggak ada, masih nol. Kalau yang tadi ya pembunuhan sama itu ya. Tapi kalau bully sih di mana-mana. Soalnya kita sendiri tahu kan kalau bully itu di mana-mana. Bullying itu udah nggak bakalan ini sih. Iya. Pasti ada yang terjadi. Berarti intinya gimana nih? Tapi tetap sih tadi pertama poin tadi polsek emang bakal ada ya. Rencana mau akan dibangun untuk di di Kecamatan Kaduhejo. Dan desa itu gimana? Bisa atau nggak bisa tuh? Kalau kita secara logika aja, itu sebenarnya bisa nggak sih masuk ke situ ke ranah kayak sebelum tadi rehabilitasi atau apa? Mendidik atau mungkin sosialisasi lah. Jadi kita jangan bicara punishment dulu, tapi sosialisasinya nih kan soalnya ya kayaknya perlu ya sosialisasi ya. Pasti selalu didiemin aja gitu. Biasanya kalau terjadi emang ada perdebatan seperti itu sih yang berperan penting awalnya sih pasti RT setempat. RT setempat, ya benar. Dari RT baru lari ke benar. Ya benar. Berarti jadi, bisa tuh. Jadi yang terdekat dulu sebagai penengahnya. Ya, jadi kan desa juga kan ada strukturnya nih, ada bagiannya. Nah itu tugas RT di situ itu tugasnya ya untuk seperti itu. Di atasnya RT ada RW, tugasnya ya itu. Ya berarti bisa tuh diprogramin ke tiap RT buat sosialisasi akhlak tuh ke anak. Nah itu fungsi RT buat pengaduan masyarakat dan RT. Ya itu benar. Itu kliknya di situ. Nanti sama RT di sosialisasi di apa sih namanya, disampaikanlah ke desa, ini terjadilah di masyarakat di kampung saya seperti ini pengaduan. Nah nanti di situ kita musyawarahkan gimana baiknya di desa. Bisa aja program gitu jadi, asalkan ya dari masyarakat ke RT, dari RT baru ke desa. Itu apa namanya, runut sistemnya maksudnya. Runut sistemnya. Terus gimana selain bullying tuh? Ada nggak yang tadi UFC atau sama aja? Sama aja sih itu. Sama-sama adegan kekerasan. Iya, adegan kekerasan gitu. Itu kan maksudnya yang dimaksud UFC itu kan emang berawal dari pembulian. Nah, adanya UFC itu kalau korban bulinya itu ikut melawan gitu.
Oh iya benar. Iya, diadu-aduin. Iya, diadu-aduin gitu. Kayak misalkan sini culun gitu Iya. kan. Pernah tuh dulu waktu kecil. Soalnya kan daripada gelutnya di sekolah gitu. Karena dibawa aja ke belakang sekolah di situ berantem. Soalnya kalau lapangan tinjunya di sekolah jadi keluarin gitu. Maka dari itu diciptakanlah sebuah arena UFC di belakang sekolah untuk mereka bertarung gitu di situ. Nah itu bisa ini nggak sih, kan kemarin kayak Josh Brother kan adain tuh, itu bisa nggak sih dibawa ke olahraga? Kalau untuk langsung diaduin langsung kering itu ada batasan umur nggak sih? Pasti ada batas umur. Ada batasan umur ya, nggak boleh gitu. Oh, iya, soalnya mereka udah nggak tahan sampai pengen berantem. Iya, dari masa usia nunggu dini gitu udah pengen jadi atlet, jadi olahragawan gulat gitu. Ini bisa nggak ya? Kecuali mau ikut karate, kalau itu baru tuh bisa pencak silat. Kalau tinju pasti biasanya sih ada batasan umur. Batasan umur ya. Berarti nggak bisa ya Mandlasari bikin arena ya, sasana gitu ya. Jadi siapa tahu ya kan dapat apa ya, menemukan aja di Mobile Legends di Land of Dawn. Iya. Maksudnya siapa tahu ya kan di Mandlasari bisa menemukan talenta tinju sejak Iya, sebenarnya gitu. Ini loh, itu bukan negatif loh sebenarnya. Jadi ya, emang orang-orang kayak gitu yang hobi gelut emang harus diarahin sebenarnya. Mereka ada bakat sebenarnya. Iya, daripada dia dilepas liar tuh, ya harus ya kan nonjokin orang yang harus diarahin. Gitu. Daripada bakatnya didiemin aja, seenggaknya kayaknya mereka tuh cuma butuh pelatihan mental gitu, bahwa bakat seperti ini tuh bukan untuk menindas itu, bahwa bisa gitu dengan bakat seperti ini tuh bisa beli HP baru buat bikin Mobile Legend gitu, dengan ikut turnamen gitu antar desa lah. Membanggakan desa sendiri gitu ya kan gitu. Nah tapi mungkin caranya lewat wifi tadi kali. Iya kan? Lewat wifi. Mungkin nanti ada udah spot wifi, mungkin nanti ada apa sih champion apa namanya, perlombaan Mobile Legends lah di situlah. Bisa menggali informasi gitu di internet. Enggak, ada kegiatan-kegiatan kayak yuk ada kompetisi Mobile Legends. Daripada dia main judol kan, WP-nya mending main Mobile itu Legend. Kan e-sport kan. Nge-lag dikit HP-nya yang rusak. Banting. Kayaknya udah cukup sih. Udah kelamaan. Oh iya. Oke, sangat disayangkan narasumber kita ini memiliki waktu yang terbatas, tapi tidak apa-apa. Gitu. Ini bukan berarti kali terakhir kita bertemu dengan narasumber ini. Barangkali minggu depan untuk kalau untuk ini, kalau mau menanyakan hal tentang topik-topik yang lain bisa. Atau mungkin bagi yang ingin tahu juga updatean dari program yang kami usulkan tadi juga boleh ditanyakan lagi gitu. Ya siapa tahu kan nanti mungkin besok di Rizwan tanyain, mungkin nanti udah ada perkembangannya. Itu mah di ACC nggak ada itu nggak masalah sebenarnya. Iya gitu. Atau mungkin juga kalau emang pada tertarik dan juga emang kami ada cukup sumber dayanya, bisa juga tuh nanti bikin vlog gitu ke desa-desa gitu. Sebenarnya apa sih yang kita keluhkan gitu. Jadi agar lebih lebih tergambarkan lagi gitu. Oh iya benar tuh, benar Swan. Itu bisa membantu desa tuh, karena banyak orang-orang yang ya gitu ngeluh-ngeluh ngomong di belakang, nggak sampai kan suaranya ke desa kan? Ya. Iya kan. Nah dengan kita tengahin nih bisa jadi apa sih namanya jembatan sebenarnya. Iya, jembatan. Ya benar Swan. Itu sebenarnya ada program bagus sebenarnya, cuman nggak bisa diomongin sekarang. Berarti berhubungan ya? Di part 2-nya aja. Di part 2-nya. Oke. Boleh. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kamu, karena ini lumayan juga nih ada insight bagaimana alur sebuah pengaduan ke desa itu. Terus juga info tadi tuh kalau nanti bakal ada rencana ya bagus wifi itu untuk desa tuh sama polsek tuh. Terus juga jangan lupa ya nanti minggu depan bakal ada episode terbaru atau pembahasan lanjutan mengenai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Anjay.